Halo keluarga besar teknik kimia Polnes. Setelah hari ini kita akan live lagi, suddenly live, mendadak live. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya, dari angkatan lulusnya 2019, masuknya 2015. Kita masih menunggu dulu nih proses buat nyambung ya. Buat teman-teman yang join, selamat berapa ya? Selamat bersiang hari. Semoga kegiatannya siang hari ini selalu sehat. Waalaikumsalam, Ustadz Fauzi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih seseorang itu bisa gapai sesuatu hal di semasa kuliahnya. Pasti banyak sekali usaha-usaha yang dia lakukan, tapi nanti kita lebih jelasnya kita akan diskusi lah ya sama yang bersangkutan. Cuman ini masih proses menghubungkan ke narasumbernya ya. Oke, nanti kita perkenalkan diri ya setelah narasumbernya gabung. Ini udah bergabung nih narasumber kita. Halo. Oke, halo. Pasti teman-teman keluarga besar teknik kimia nggak asing sih kalau yang kuliahnya bareng sama dia. Cuman mana nih mukanya nih? Entar dulu. Narasumber kok malu-malu ini, lucu ini. Malu-malu kucing. Oke, oke. Halo Mungkin dia semua. lagi beradaptasi dulu kali ya. Oke, sambil dia beradaptasi, kita buka dulu lah ya. Mungkin dia lagi riwah dulu, nggak apa-apa. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang buat teman-teman keluarga besar teknik kimia, khususnya mungkin umumnya untuk para seluruh pengguna Instagram ya, dimanapun dan eh, lagi sedang apapun di luar sana, kami ucapkan selamat siang. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan uh, suddenly live ya, mendadak live kembali untuk episode yang ke-7. Oke, kita akan bahas terkait dengan menjadi yang terbaik perlu dengan berusaha. Nah, kita udah menghadirkan
narasumber yang katanya orang sih cantik. Oh, Katanya orang kalau amin. Menurut lu, Bang? amin. Kalau saya sih ya nggak tahu ya. Masih biasa sih, masih standar. Oke. Tadi malam beda. Oke, beliau. Oke, saya kenalan dulu kali ya. Kayaknya kalau saya sih kayaknya nggak usah kenalan, soalnya udah pada kenal semua. Kalau yang sering pentingin akun Instagramnya Keluarga Besar Teknik Kimia Polnes, pasti udah tahu ya. Saya Muhammad Nopal. Sekarang dibayar khusus sama Pak narasumber untuk menjadi host. Udah request katanya dia, nggak mau yang lain. Oke. Nah, saya perkenalkan sedikit ya, narasumber kita namanya Selin Olivia Mulyanto ya, biasa dipanggil Selin. Kalau saya sih teman angkatannya biasanya manggilnya Cice. Enggak, dia aja. Dia aja. Oke. Kita biasanya panggilnya Selin, mungkin ada tingkat juga biasanya panggil Selin. Terus juga kenapa kita undang dia, karena memang agak spesial ya beliau ini. Karena peraih IPK terbaik kedua untuk di S1 terapan D4 ya, Teknik Kimia jurusan Prodi Teknologi Kimia Industri. Lulus di tahun 2019. Oke. Kita sapa dulu. Apa kabar ini? Saya panggilnya apa ya? Cece aja kan? Sayang nggak apa-apa juga. Oke, jangan lah. Saya panggil. Saya panggilnya Kak Selin aja, nggak apa-apa. Saya mewakili adik-adik tingkat kita, karena materi kita ini erat kaitannya sama yang masih mahasiswa. Karena kita mau kupas sedikit gimana sih kesehariannya Selin selama kuliah, kok bisa di akhir perkuliahan itu bisa mendapat predikat IPK terbaik kedua ya untuk di teknik kimia sendiri. Nah, gimana nih kabarnya Kak Selin nih? Alhamdulillah baik. Pertama-tama mau ngucapin makasih dulu buat keluarga besar Teknik Kimia udah mempercayakan saya untuk kasih kesempatan buat sharing ke adik-adik tingkat yang maba maupun yang lagi sedang kuliah sekarang. Sharing pengalaman. Banget, formal banget kayaknya bahasanya. Oh iya kan? Kayaknya udah disusun banget kayaknya ya bahasanya ya. Enggak lah. Santuy aja Mbak, santuy aja. Oke. Oke, anggap di rumah saya. Oke, lanjut. Apa? Lanjut, apa tadi? Ya udah perkenalan. Oh ya, saya Selin Olivia Mulyanto dari angkatan 2015. Iya itu. Udah. Itu aja. Itu aja. Nothing special about me gitu. Oke. Tahun lulus 2019 ya? Iya, sama 2019. Sekarang Mbak Selin nih lagi apa nih kesibukannya untuk sekarang? Sibukannya kerja, sama lagi ada project, sama ada mau buka usaha gitu, kecil-kecilan. Gitu. Kecil-kecilan biasanya jadi besar sih ya. Amin. Doain ya. Amin. Oke, kita doakan ya teman-teman ya, semoga usahanya Kak Selin ini lancar lah selalu kegiatan kita. Nah, Kak Selin, terkait dengan materi kita untuk hari ini, mungkin sebelumnya ada sapa-sapa nggak terlebih dahulu? Mungkin ada yang mau disapa mungkin. Sapa-sapa siapa buat semuanya? Ya, terserah siapakah dosen kita kah atau gimana? Ada kah dosen yang nonton Bang? Ada ini kayaknya ada yang nonton kita nih. Oh iya. Halo Pak, Bu. Nggak tahu Bang. Oke, teman angkatannya kita nih kayaknya lagi banyak yang join nih ya. Selamat siang buat teman-teman angkatan 2015 ya. Ada beberapa orang yang join ini. Kayak Atika, ada Willy, ada Wanda juga. Ada Kak Jaja. Oke.
Oke, terkait dengan materi kita menjadi yang terbaik perlu dengan berusaha. Oke, pasti tentu banyak sekali ya lika-likunya Mbak Selin ini sampai akhirnya di pas yudisium diumumkan peraih IPK terbaik kedua nih. Nah, kita mungkin flashback dulu Mbak Selin terkait dengan perkuliahan. Mulanya Iya. kenapa bisa join di teknik kimia? Mungkin bisa ngasih apa ya insight baru lah untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi bingung cari perkuliahan atau mungkin yang masih galau nih ngerasa kayaknya bener nggak sih jurusan yang saya pilih. Nah, mungkin bisa dikasih apa ya sedikit pandangan baru lah dari Kak Selin kenapa bisa ngambil teknik. Oke, silakan Kak Selin. Jadi awalnya ngambil teknik kimia tuh sebenarnya emang dasarnya suka, emang mau jadi teknik kan, engineer. Terus awalnya teknik sipil, tapi kan teknik sipil banyak gambarnya ya. Jadi dan aku tahu aku nggak bisa gambar, jadinya beralih ke teknik kimia gitu. Dan suka juga sama pelajaran kimia, fisika gitu tuh udah suka dari SMP. Terus sempat keterima di Jawa waktu itu. Jadi pilihannya dua antara Polnes sama di Jawa. Tapi end up-nya di Polnes kan gitu karena rezekinya banyak faktor-faktor yang menentukan akhirnya sampai milih Polnes. Iya gitu. Sampai ambilnya teknik kimia. Yang penting tuh apa ya? Tahu kita kelebihannya di mana, kita suka, pertama kita suka, ya udah jalanin aja sih. Dan menurut saya itu menurut saya itu kalau misalnya ngambil sesuatu itu ya udah yakinin aja sampai apa ya, pokoknya kuliah itu tuh menurut saya bahkan sempat ngambil teknik mesin kan, teknik mesin, teknik nuklir, jurusan yang penting rajin aja sih, yang penting tuh ngikutin pelajarannya, tugasnya selalu hadir, aman aja sih menurut saya buat nilai kayak gitu. Jadi kalau buat adik-adik yang baru ini kalau misalkan masih ada kayak kegelisahan takutnya kayak gimana berarti emang yakin dulu ya. Iya dan kalau misalnya emang di awal itu yang pengalamanku ya sampai akhir kemarin tuh dapat insight baru kalau misalnya di awal-awal udah nggak merasa cocok, nggak fit in sama jurusan, kayaknya enggak deh, ya nggak apa-apa untuk start lagi dari awal gitu. Kayak kalau misalnya ini bukan jalanku deh kayaknya gitu, misalnya memang sama sekali nggak bisa hitungannya atau gimana, atau maksudnya yang benar-benar di luar ininya ya, batas kemampuannya gitu, ya udah kalau misalnya pilihan orang kan beda-beda, kalau misalnya mau lanjut terus ya usahain sampai akhir gitu, yang penting ikutin pelajarannya gimana, teknik belajar menurutku sih lebih ke teknik belajar lagi sih tiap orang gitu. Terus kalau misalnya mau mutusin untuk berhenti ya nggak apa-apa juga, karena kan tiap orang tuh kan lintasannya beda-beda ya, dan bukan jadi ajang perlombaan umur 20-an itu udah harus lulus kuliah, udah harus kerja kayak gitu kan, beda-beda gitu. Dan kalau mau ngambil gap year atau gimana ya it's okay gitu sih kalau menurutku ya kemarin, daripada kamu maksain, kamu nggak suka, kamu maksain sampai akhir terus ujung-ujungnya nggak ada hati di situ ngejalaninnya kan, ada hati juga gitu. Itu deh. Jadi memang buat teman-teman masukan baru nih ya dari Mbak Selin ini terkait dengan awal perkuliahan itu memang kita harus timbulkan rasa suka dulu ya. Emang kalau udah suka itu untuk lanjut ke step selanjutnya itu lebih mudah ya, Mbak Selin? Iya, harus ngelihat celahnya tuh di mana gitu, yang bikin tertarik tuh apa gitu. Terus kayak selanjutnya tuh tinggal strategi aja lagi sih yang lain. Strategi belajarnya atau apa ya, tekniknya kan beda-beda tiap orang gitu. Nah, nanti ya kita bahas strategi ini, kayaknya ada hal-hal menarik nih. Oke. Itu tadi ya buat teman-teman sekalian yang masih mahasiswa baru merasa kayaknya, atau enggak yang lagi berkuliah ini masih kadang ya yang semester, mungkin Mbak Selin pernah nggak ngerasainnya di perkuliahan di awal-awal tuh kayak ngerasa
Ini kayaknya nggak cocok nih buat saya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu pas di awal-awal? Nggak ada ya kayaknya. Awal-awal sih nggak ada, cuman uh, di awal-awal tuh kaget sih, karena Nah, aku kan dari SMA ya. Nah, waktu hmm, datang SMA, waktu perkenalan itu teman-teman nanya dong dari mana, SMK. Hah, SMK gitu, kaget kan? Kayak soalnya hmm, hmm, setauku SMK di sini tuh kayak manajemen, marketing, akuntansi gitu kan, perbankan. Nggak tahu yang ada teknik kimianya. Ternyata mereka nih udah rata-rata, apalagi di kelas tuh dari SMK 1 Bontang, ada yang dari Grogot gitu kan. Jadi udah hmm. SMK, jadi udah jurusannya tuh udah teknik kimia emang, dan berarti otomatis mereka ngelanjutin studinya untuk improve knowledge sama skillnya lagi dong, mengasah lebih lagi, udah start awalnya tuh udah Iya. dapet gitu. Nah, sempat insecure tuh, sempat mereka pasti udah jago-jago nih di lab, udah bisa apa, di lab tuh udah hebat lah gitu, terus juga kayaknya hitungannya Hmm, udah ini, tapi itu kan kita, maksudnya yang bikin batasan sendiri itu kan kita kan, tapi kita juga yang harus bisa tahu gimana bangkitin lagi. Jadi aku langsung mikir, oh oke, mereka mereka di labnya mungkin bisa, tapi kalau kayak hitungannya aku juga nggak kalah kok gitu, karena SMA kan ya. lebih ke teori kan, kayak teori dan hitungan aku Hmm. nggak kalah kok, aku juga kuat kok di situ gitu. Jadi kayak ya pede-pede dikit gak apa-apa lah gitu, buat buat ngebangkitin diri sendiri gitu. Oke, oke, oke. Ini Itu ada awal kata sih. kunci lagi yang dikasih sama Mbak Selin ya. Pede sedikit itu nggak apa-apa. Nah, itu Iya, sebagai modal untuk berjuang ya di awal ya. iya. Bener, Iya. Oke, itu tadi ya harus poin-poin pede. yang harus kita ambil ya dari Mbak Selin. Pertama, emang harus suka dulu nih buat teman-teman yang di awal ataupun yang masih semester-semester awal. Usahakan suka lah dulu ya. Kalau memang udah suka itu insya Allah untuk kedepannya itu jauh lebih mudah. Terus habis itu terkait dengan teknis belajar lah yang harus diatur juga sama pribadi masing-masing. Terus juga masalah percaya diri, percaya diri itu memang perlu lah untuk di awal kita untuk naik ke step selanjutnya. Oke, kayaknya Bener. semakin menarik. Bener, yang penting yakin dulu sama diri sendiri. Kalau kitanya Nah, nggak yakin, gimana orang-orang sekitar kita mau yakin sama diri kita kan? Kalau kita capable. hmm, oke, betul sekali. Ini kok Mbak Selin ini kita ketawa terus dari tadi. Kenapa? Nggak apa-apa. Kita sapa-sapa dulu yang lagi online juga. Selamat bergabung Kak Via ya, bendara dari keluarga besar IKA alumni. Terus tadi kita ada Kak Lalang juga tadi join, Ketua IKA. Ada Mas Fauzi ya, Biro Media kita, terus banyak lainnya. Ya, kita lanjut lagi ya Mbak Selin ya. Kak, Nah, atau nggak? tadi kan untuk di awal-awal ya, di awal-awal udah kayak gitulah, udah kalau saya lihat sih Mbak Selin ini positive thinking lah, berusaha untuk membangun sesuatu hal yang aura-aura positif itu keluar lah untuk di awal yang saya lihat ya kayaknya. Terus untuk di semester satu nih Kak Selin, ada tips nggak buat adik-adik tingkat nih? Selama semester satu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, terus apa ya, tips yang bisa dikasih ke teman-teman yang masih kuliah untuk yang masih semester satu apa nih? Kalau dari Kak Selin kan dari Kak Selin peraih IPK terbaik kedua ya. Saya ulang lagi, peraih IPK terbaik kedua di teknik kimia untuk di prodi teknologi kimia industri. Nah, gimana nih Mbak Selin? Awal-awal ya. To be honest Di banget. semester satu ya. Ya, semester Jangan satu. spoiler ke semester 2. Oh ya, oke. Sebenarnya aku tuh semester satu tuh kan, aku nggak tahu tuh tentang IPK tuh. Kalau misalnya 3, sekian tuh Aha. tinggi, itu tuh tinggi tuh aku nggak ngerti Ah, sama sekali ya. yang kayak gitu. Nah, Aha. jadi, Oke, oke. nah kalau semester satu di awal tuh kan, pokoknya tiap kita masuk semester baru sih, pasti kan dikasih tahu tuh sama dosen-dosen kayak pembagian nilainya, kayak misalnya absen berapa persen, tugas berapa persen, kuis, mid test, kuis, dan sampai apa yang akhir, UAS ya.
itu kan dikasih tahu berapa Luas. persen. Nah, itu kan dari situ kita udah bisa nerka-nerka dong, kayak eh, berapa perincian yang terbesar yang mana. Maksudnya udah tahu eh, mau ngambil apa ya, pembagiannya udah tahu lah gitu, kisarannya segitu berarti. Nah, terus nggak nargetin sih karena nggak ngerti kan tentang IPK itu dulu. Jadi ya Ya, udah belajar oke. sebaik mungkin aja. Nah, waktu semester awal itu eh, apa ya? Kalau aku ke ini sih lebih kan masih juga banyak pelajaran dari SMA yang dulu. Jadi belajarnya karena aku juga tipenya orangnya suka belajar kan, Bang. Jadi Mhm. aku belajarnya itu harus ada buku catatan gitu, dan di Hima itu kan kita ada screen ya, lebih bagus lagi ada screen, Hmm. ada bank soal itu kan. Nah itu pas banget tuh dengan aku yang orangnya suka memang belajarnya ditulis dan Latihan. latihan-latihan soal gitu. Nah jadi manfaatkan itu bank soal itu. Oh ternyata ada bank soal tahun waktu itu kita 2015 ya. Berarti ada tahun Mhm. 2014-nya kan bank soal terbaru 2014. Tapi namanya aku tuh haus akan latihan jadinya aku tuh Wes, enggak luar maksudnya biasa. jadi aku bikin bank soalku sendiri, jadi bukuku itu tuh isinya tuh kayaknya lebih lengkap deh dari bank soal yang itu karena aku karena aku ngerangkum, aku ngambil lagi soal-soal dari bank soal yang sebelum sebelum tahun-tahun Yang sebelumnya ah, sampai yang oke. kayak punya kakak tingkat tuh keiniin juga. Terus sama kakak tingkat tuh meskipun sampai angkatan pertama ya, angkatan pertama tuh aku SKSD gitu bang, kayak oh kak ini gimana nih gitu. Terus ya gitu sih sampai apa, semester satu tuh baru pengenalan, terus tahu oh ini dosennya kayak gini, tipe-tipenya gitu. Semester Oke. satu. Berarti poinnya untuk di semester satu lebih ke ini ya, Mas Jalin ya. Eh, Belajar dengan sungguh-sungguh lah karena memang belum tahu ya, karena memang masih transisi dari SMA ke Iya benar. kuliah, belum tahu sistem yang betul-betul detail. Cuman tadi mungkin dari Mbak Selin juga menginformasikan kayak misalkan ada yang namanya pembagian nilai ya, kayak misalkan UAS itu berapa persen Iya. nilainya. Nah itu mungkin yang jadi perhatian ya mungkin ya sama teman-teman. Iya, terus kan manfaatkan juga ada anggota screen juga, terus uh, semester satu tuh organisasi juga nggak sih? Lebih kayak masih awal-awal organisasinya meskipun Ya, cuma itu HMJ ikutnya, tapi ya maksudnya mencoba aktif di organisasikan dulu masih awal-awal gitu. uh, oke, buat teman-teman yang ini tips yang kesekian kalinya. Katanya Mbak Selin kalau bisa memang kita harus coba untuk apa ya? Kalau saya membahasakan itu mempromosikan diri kan ya. Jadi memperkenalkan diri kita itu ke orang lain kalau kita itu Benar. ada kayak gitu ya. Personal Cari brandingnya gitu kan. betul sih. Wah ini berat bahasanya ya. Wah, enggak juga bang. Itu semester awal tuh Oke. anu sih yang aku paling inget ya semester awal itu tuh waktu pas pelajaran matematika teknik ya. Nah itu kan Mhm. Ghost Jordan kah apa-apa ya lupa. Pokoknya itu tuh balik lagi yang pembagian nilai tadi UAS, UTS dan itu kan. Nah ibunya tuh udah bilang ini poinnya tuh paling besar. Nah aku Paling tuh tahu besar. kan, aku tahu kelemahanku tuh aku nggak teliti. Aku suka ngitung tapi aku Mhm. nggak teliti gitu kan. Nah jadinya apa, yang penting kita tahu oh kita lemahnya di sini, aku tahu kelemahanku nggak teliti, jadi yang aku harus lakuin apa, oh aku latihan, oke aku latihan, makanya tadi aku butuh banyak soal tadi itu buat latihan itu kan soalnya, karena kalau bisa dihitung-hitung bobotnya bisa kira-kira 5 soal, nah sedangkan itu satu soal itu yang materi itu tuh paling besar poinnya, otomatis kalau misalnya aku bener 4 ya paling aku dapatnya cuma 60 atau berapa kayak kurang gitu kan masih, nah jadinya Mhm. latihan latihan banyak soal itu, terus sampai akhirnya oh aku udah tahu nih celahnya, ternyata aku nggak telitinya di sini nih kayak gini, oh berarti ganti caranya, berarti maksudnya caranya tetap, cuma maksudnya cara aku pengerjaannya, misalnya kalau misalnya aku nulis itu secara gimana ya penjelasannya, pokoknya uh, pokoknya gitulah, apa, aku nemuin metodeku sendiri tapi dengan cara yang sama gitu, Nah, maksudnya the point oke. of viewku terhadap cara itu tuh aku Cara rubah gitu. mengerjakannya. Cara Ya. mengerjakannya, tapi itu tuh butuh waktu yang lama, maksudnya waktu
jadi belajar itu tuh juga harus pakai waktu juga kan, karena kan ujian kan pakai waktu kan. Nah ternyata aku hitung-hitung, kalau aku pakai metodeku oke, bener hasilnya, tapi waktunya habis di situ. Dan untuk ngecek soalnya, maksudnya untuk ngecek jawabannya lagi tuh kayaknya kurang deh waktunya, nggak sempat. Jadinya apa yang Oke. harus dikerjain, jadi ya harus ini sih, harus cepet cepet apa latihan lagi tadi biar cepet ngerjainnya gitu. Terus yang paling ingat Ah, semester awal, ambis banget ya ya kesannya. itu Pagar. oke, itu untuk ini ya pesan-pesan di awal ya tadi terkait dengan kayak semester satu. Mungkin itu kurang lebih kayak di semester 2 ya, karena nggak terlalu banyak pergejolakan di semester satu sama 2 ya. Iya, karena masih sama kan, materinya kurang lebih Ah, kayak kelas masih 3 SMA kemarin. Sekolah. ah. Oke, jadi itu tadi ya dari Mbak Selin udah membagi tips ke teman-teman terkait gimana sih biar bisa dapat IPK terbaik nanti di yudisium itu. Ya itu tadi udah dikasih tips-tipsnya sama Mbak Selin. Yang paling kena itu memang harus sering-sering latihan ya Mbak Selin ya. Benar, praktis. Karena kalau Praktis. sering latihan, maksudnya apa ya? Jadinya kan maksudnya jadikan belajar, kalau aku ya, jadikan belajar itu tuh suatu kebiasaan. Jadi untuk memulai ketiga, maksudnya memulai laginya itu kita udah nggak berat ngelakuinnya gitu loh. Misalnya, pokoknya aku nggak pernah bawa tugas tuh ke rumah tuh nggak pernah. Aku selalu Oh ngerjain di gitu. sekolah. Jadi kalau tiap misal habis dikasih, saya lagi istirahat ngerjain sambil, atau kalau misalnya udah ambis ya, tapi gitu maksudnya karena aku Ambis mau banget ya Ibu di ya. karena aku mau di rumah tuh udah waktunya santai kan, maksudnya kalau di rumah atau di kos tuh kan udah kayak tinggal tidur, kayak capek kan, kayak Iya, pokoknya banyak godaan kan kasur itu, jadinya iya. lebih tidur tidur aja, tidur istirahat lah waktu istirahat. Jadi gunain waktu luangnya itu ya di situ, atau kalau misalnya lagi belajar sama teman di luar, di kafe atau di mana gitu. Jadi Luar nggak bawa biasa ya, di kafe aja masih materinya. belajar. Iya bang, baru pembukaan kafe lagi waktu itu di Juanda, gila. Musiknya tuh udah kayak musik EDM gitu, baru kayaknya gitu deh. Itu waktu Luar masih biasa. ambis. Oke, memang ternyata ini ya teman-teman ya, teman-teman keluarga besar, perjuangannya Mbak Selin ini bukan ece-ece, didapat itu bisa tiba-tiba langsung dapat IPK terbaik kedua, itu bukan kayak tiba-tiba dapat ya, enggak ya, memang harus butuh perjuangan ini kalau dari cerita-ceritanya. Jadi Enggak emang juga. harus banyak-banyak berjuang. Oke, 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 oke. Ini masih ini ya, ini masih bahas masalah perkuliahan, belum masalah ya Asmara. itulah ya, masalah asmara yang mungkin bisa mengganggu hal-hal lain. Nanti kita akan kulik-kulik sedikit lah ya masalah asra, maksudnya kan asmaranya Kak Selin di kuliah itu gimana sih ya, kita mungkin bisa jadi contoh lah buat teman-teman. Oke, itu tadi ya teman-teman ya terkait dengan tips and triknya Kak Selin selama perkuliahan di awal semester semester 1 sama 2, karena memang semester 1 sama 2 kurang lebih sama ya. Maksudnya pelajarannya itu masih banyak mengadopsi dari apa kelas 3 SMA ya. Jadi mata pelajarannya nggak terlalu berat lah. Oke, Benar. kita masuk lagi di tahap-tahap selanjutnya itu di semester 3. 3 itu 4 sama 5 ya. Kalau nggak salah itu 3, 4, 5 itu lagi kacau-kacaunya kuliahan ya. Gimana nih Kak Selin? Kalau menurut saya karena bukan peringkatnya ngeri, jadi ngerasa aduh berat sekali semester 3, 4, 5. Tapi kita lihat dari sudut pandangnya peraih terbaik kedua yang gimana sudut pandangnya di semester 3, 4, 5. Semester 3. Semester 3, 4, 5 itu ya kurang lebih juga sih sama yang tadi, masih latihan. Terus oh iya, kayak 3, 4, 5 tuh kan udah tahu nih dosen, tipe dosen-dosen tuh gimana. Misalnya pengerjaan laporan ya, misalnya laporan lab gitu. Oh, dosennya sukanya nih begini nih tipenya, yang apa, bagian bab 1, 2, 3 itu bisa sukanya kayak gini, atau pembahasannya suka tipenya kayak gini gitu. Atau kalau misalnya kayak ujian aja, ujian tuh dia sukanya yang sampai kayak nulisin kesimpulan itu,
dapat poin juga, kayak sampai segitunya kan ada kan gitu. Nah jadi itu terus ada kan kalau ingat ATK ya, asas teknik kimia ya, yang kita harus hafal 10 yang misalnya 1 kilo berapa pound atau yang itu ada kan yang kita harus hafal 10 itu. Nah itu kan, dan nggak boleh buka tabel buku konversi. Itu caraku itu kutulis, jadi di lembar ujiannya itu paling depan, paling atas, karena kutulis yang 10 itu yang ku hafal. Jadi waktu konversi tinggal ngelihat itu aja. Kan kita nggak boleh buat buku tabel konversi, kita disuruh hafal. Nggak salah dong kalau nulis di depan itu. Karena kalau misalnya kita ngerjain sambil kita ngingat-ngingat lagi, pertama buang waktu, kedua bisa salah-salah gitu kan. Maksudnya udah berapa jam otak dia sudah mumet gitu kan. Jadinya lupa, bisa kurang angkanya aja kan udah beda banget kan Bang gitu. Nah, jadinya ya triknya itu salah satu triknya juga ya, tulisnya di awal yang masih fresh ingatannya itu satu ini berapa kayak gitu konversinya, tulis semua. Jadi waktu ada soal, tinggal dimasukin aja, tinggal ngelihat yang di depan aja gitu, lebih enak. Tinggal kita kalkulator udah selesai. Tapi kalau misalnya kita butuh waktu lagi ngerjain lagi gitu kan lama gitu. Terus kalau misalnya ada semester berapa ya, 4 lah, pelajaran bioteknologi, itu kan ada soalnya susah. Nah, aku tuh yang aku dapetin sama kuliah kemarin, aku belajar itu tuh kalau misalnya kita targetin kayak aku harus dapat segini nih, harus dapat 100 atau harus dapat 90. Itu aku nggak bisa sih jatuhnya, meskipun aku udah belajar mati-matian, itu pasti hasil, meskipun aku dapat misalnya 98, itu tuh pasti jatuhnya apa, nggak puas. Karena aku udah targetin kayak, aku udah belajar nih, kayak egonya gitu kan, kayak aku udah belajar mati-matian, masa aku nggak bisa, kayak maksudnya dapat sempurna atau gimana, tapi itu atau dapat A gitu. Nah misalnya aku dapat akhirannya dapat 98 kayak aku nggak seneng, itu kan kayak ya nggak bagus sih. Jadi aku ngerubah tekniknya, sudut pandangnya, aku jadi kalau belajar itu misalnya ujian, ya udah aku udah belajar nih, aku mau ujian ini aku mau ngetes kemampuan belajar, teknik belajar itu berhasil nggak di aku, work it nggak di aku gitu. Kayak kalau itu kan jadi nggak ada beban kan kalau misalnya mikirnya kayak gitu. Jadi aku nggak ada ekspektasi apapun, aku mau ngetes kemampuanku, jadinya waktu dapat hasilnya ternyata sempurna. Nah jadi hasil akhir itu tuh bonus aja sih, kayak hasil akhir dapat nilai berapa tuh bonus, tapi lebih ke kayak pencapaian, ternyata bisa ngerjain soal ini nih karena aku belajar kemarin. Itu sih yang lebih senengnya tuh di situ, karena bisa udah men-challenge dirinya tuh gitu, bukan dari nilainya kemarin. Jadi hasilnya dapatnya justru lebih memuaskan gitu. Karena kan nggak ada ini kan tekanan untuk gak ada beban ya, harus gitu. Segini kayak gitu. Jadi udah lihat, aku misalnya kemarin ngeliat soalnya agak susah kan, aku lihat dari jauh gitu Bang, kayak jadi ya udah, bisa udah terlalu mumet gitu kan, ya udah aku ngeliat ke lain dulu atau aku ngapain kayak, terus ya udah aku lihat lagi, baru ternyata iya bisa gitu. Oke. Tadi ada tips menarik ya dari Mbak Selin yang terkait dengan semester 3, 4, 5 itu memang mata kuliahnya itu udah lain ya, maksudnya udah mata kuliah inti ya di perkuliahan ini itu semester 3, 4, 5. Jadi tipsnya Kak Selin itu memang lebih ke pendekatan nggak sih Mbak Selin ya, pendekatan personal kepada dosen itu sendiri ya, karena memang saya juga ngerasakan sih kalau misalkan kita ada kedekatan sama dosen itu, mungkin karena ini kali ya, kedekatan, ada feel-nya juga, ngerasa nyaman kalau dijelaskan, jadi pada saat diajarin itu ngerti kali ya. Benar. Aku sampai yang sama yang kayak besar tuh. Ya lanjut, sorry Bang. saya teringat sekali kalau sama buku besar itu.
Iya Tempat itu. saya nyontek soalnya dulu. Bukan nyontek, tempat saya melihat bank-bank soal yang sudah dikerjakan. Nah, jadi kayak tadi ya teman-teman ya, kayak misalkan tahu eh, keinginannya dosen itu kayak misalkan mau buat laporan tuh harus yang kayak gini kayak gitu tuh memang juga jadi suatu nilai lebih sih menurut saya selama di kuliah itu memang perlu untuk dipelajari tipe-tipe karakter dosen pun juga kita tuh harus tahu. Benar-benar. Paling enggak kita datang ke dosen itu pada saat kondisi mereka lagi ini kali ya Iya sosialnya benar, itu ada kondisi tips and triknya. Aduh aku kesennya ambis aja. banget ya, tapi emang gitu aku ngelihatnya gitu. Oke, silakan itu mungkin bisa dibagi ya sedikit tips itu masalah pada saat menghadap dosen pun harus ada waktu-waktu tertentu ya. Oke, Benar, silakan benar. Mas Deli. Jadi apa? Oh iya, kayak nambahin lagi kalau bahkan yang di buku besar itu misalnya ada soal yang kayak susah gitu kan, atau misalnya masih belum ngerti, it's okay tuh loh kalau kalian mau datengin dosennya lagi, misalnya lagi mereka lagi senggang gitu kan, tanya kalau misalnya ada yang kurang ngerti, atau kalau misalnya sebelum dari dosen saya tanya ke kakak tingkat dulu, misalnya kak ini gimana ya soalnya kayak gitu-gitu agak kesulitan gitu kan, soalnya kan kalau misalnya materi UAS itu kan udah di-upgrade kan, soalnya udah bukan yang dari latihan Hmm. yang dari dikasih catatan itu. Jadi pasti agak kesulitan. Nah, kalau misalnya dari kakak tingkat atau dari sumber buku atau kita udah mencari, pokoknya udah jalan mentok gitu, baru misalnya nanya tuh nggak apa-apa juga. Aku kadang suka juga nanya gitu kan sama bahkan pernah sampai ada salah satu dosen besok tuh ujian, jadi aku tuh lagi ngerjain di buku besarku tuh sama temenku, terus kita kayak ini kayak gini bener nggak ya, terus nanya sama dosen yang bersangkutan, terus loh kok kamu tahu soalnya di bagian gitu. Loh ini nggak bisa ini kayak gitu, jadi ya oh iya apa masa itu sama kayak gitu kan, ternyata oh ini harus diganti, ternyata besok ke ujian bener itu yang keluar, untung udah nanya jadi udah ngerti caranya tuh harusnya Eh, gimana gitu. luar biasa sekali. Terus Jadi teman-teman ya, jadi uh, uh, silakan lanjut lagi. tadi Apa? pertanyaannya harus tahu jam-jamnya itu kan, iya benar itu, Nah, pokoknya kalian tuh kalau datang misalnya laporan ya, pokoknya laporan yang paling berpengaruh bagi yang kayak skripsi sama penelitian itu kan, itu aku datangnya tuh pokoknya kalian harus tahu jam-jam krusial, yaitu kalau bisa habis makan atau pokoknya kalau udah siang tuh jangan deh, karena kan udah hektik banget kan, pasti kita nggak tahu ya. dosen itu kan juga manusia kan, pasti ada, kita nggak tahu dia ada masalah sama keluarganya atau lagi sama mahasiswanya gitu kan, jadinya siang tuh kan pasti udah panas banget, udah hektik banget, terus kita datang lagi, jadi bisa agak susah dapat tanda tangan buat laporan gitu. Nah terus jadi harus tahu jam-jamnya atau buat janji, kalau aku biasanya buat janji biar pasti, Ah, jadi ibu atau bapak ada waktu nggak besok gitu, atau misalnya jam 10-an tuh kan saya lagi senggang, ya udah langsung masuk. Pokoknya aku paling nggak suka nunggu yang di depan pintu gitu, kayak apa ya, kayak aku nggak bisa dikasih tanpa kepastian gitu. Pokoknya langsung buat janji aja atau langsung masuk kalau oke misalnya oke. lagi senggang gitu. Jadi Ah, waktu kita nggak terbuang juga kan. Itu betul. tuh dilatih juga keberanian mental gitu juga. Kalau ujian tuh mental Luar sih sama biasa. skripsi itu yang kita pelajari Ya, selama jadi kuliah. buat teman-teman sekalian, ini kalau mau dapat IPK terbaik memang bukan sepele ya. Maksudnya ada perjuangan juga di dalamnya. Kayak misalkan tadi sampai harus menjadi psikolog tiba-tiba ya. Psikolog tiba-tiba yang harus mengetahui moodnya dosen seperti apa atau enggak harus bukan mood sih tapi lebih kayak kita harus peka juga lah ya Iya, terhadap kondisi yang dihadapi sama dosen-dosen kita karena memang ya kita menghadapi orang apa namanya menghadapi dosen yang juga mungkin punya banyak kesibukan dan sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman butuh harus jadi terus oh psikolog iya ada tiba-tiba lagi selama berkuliah. Oke, apa lagi? uh, Ada nggak? yang selama semester 3 4 5 semester berapa itu? Oh iya, pokoknya ini masih dosen ya tadi ya. Aku tuh Ah, sama dosen pembimbingku, sama dosen wali.
Itu dari Ya. awal ya udah dikasih tahu gitu. Kan kita ada konsultasi ya. Nah, yang aku alhamdulillah yang senang keterima di Polnes itu eh, kekeluarganya itu loh. Kita tuh sama dosen tuh udah kayak sama orang tua sendiri kan. Jadi enak ngobrolnya nyambung, terus aman, ngerasa aman, nyaman. Eh, dan apa ya, tanggung jawab moralnya mereka tuh kalau aku lihat tuh mereka tuh bukan cuma sekedar guru kita yang ngajar gitu tuh enggak, Ah, tapi tuh ngasih ngasih motivasi, semangat hidup. Pokoknya yang bikin semangat gitulah, pokoknya banyak kayak petuah-petuah. Jadi tuh nggak cuma iya, karena iya. tanggung jawab moralnya itu Komplit ya kan di gitu. Tekim ya. Kenapa? Komplit di Tekim. Sudah Iya kayak benar. nggak cuma transfer ilmu aja. Bener, perhatian, terus ngasih tau ilmu. Sampai sekarang tuh bahkan maksudnya udah orang tua sendiri kayak gitu. Terus uh, apa sama yang pokoknya dari awal aku masuk yang dosen waliku itu Ibu Neni itu bilang pokoknya kalau misalnya kita ada masalah sama dosen, misalnya dosen kan juga manusia, jadi eh, nggak usah takut, akuin aja kesalahan, minta maaf. Apa sih kita minta maaf kan yang pertama, minta maaf, terus diajak ngomong baik-baik, pasti maksudnya luluh kok kan, dosen itu juga manusia gitu. Pernah waktu tuh ada kayak miskomunikasi gitu, harusnya aku ada praktikum tapi aku malah ikut ujian gitu sama salah satu Ya. dosen, tim tim praktikumku itu. Jadi otomatis bermasalah dong dengan harusnya jadwal yang seharusnya aku praktikum itu, dan bisa-bisa nggak dapat nilai. Nah, karena aku yang nih orangnya tidak mau menyerah dengan keadaan, jadi ya udah aku sama teman-temanku masuk minta maaf Heeh. sama dosen yang bersangkutan. Kita admit, Saya kita ingat kayaknya mengakui, kejadian itu. ya kan? Kita mengakui kesalahan kita gitu. Terus dosennya nggak Oke. terima. Terus ya udah kita disuruh keluar lagi, terus aku bilang, coba masuk lagi kayak gitu. Jadi ada kali 3 kali tuh minta maaf gitu kan. Terus kayak oke, kita kita ngakuin kesalahan kita, terus kita minta maaf, tapi kita juga yang harus ngasih solusi gitu loh. Maksudnya mungkin mereka tuh kan mau ngelihat itikat baiknya kita gitu. Usahanya kita sampai mana sih? Maksudnya seberapa seberapa effortmu tuh sampai mana gitu. Gitu kan. Pastinya luluh juga kok gitu. Kalau dari sudut pandang gue sih kayak namanya manusia kan kayak pastinya ini kan mau dilihat effortnya sampai mana. Jadi waktu itu yang terakhir waktu teman-teman udah kayak mau menyerah kayak oh ya udahlah nggak usah kayak, tapi ya selama kamu ngerasa kamu belum ngeluarin seluruh potensi usaha yang belum 100% gitu. Iya kalau aku, jadi maksudnya selama masih bisa diusahakan ya udah usahain aja gitu. Kalau misalnya sampai Ya. benar-benar nggak nemu jalan keluar, oh ya udah baru angkat tangan give up gitu kan. Jadi menurutku oh ya udah tawarin solusi gitu. Jadi gimana apa namanya? Jadi gimana ya Bu? Apa hari lain aja apa bisa gitu? Oh ternyata eh oh ya udah nanti saya hubungin lagi, oh ya udah makasih ya Bu, akhirnya bisa kan, dapat kan. Kalau misalnya kita Ya. terima-terima aja, oh ya udah minta maaf udah selesai, ya nggak bisa gitu juga kan, kita yang bikin salah, kita yang harus Ya. introspeksi, kita nawarin solusinya gimana. Kalau misalnya solusi kita nggak di ini, nggak di approve, ya udah tanya dari ibu gimana ya Bu, menurut ibu baiknya gimana atau gitu gitu. Biasa sekali. Aku malu kesannya aku ambis banget bang. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, tipsnya luar biasa sekali ya untuk di semester 3, 4, 5 itu memang krusial lah. Karena itu tadi buktinya Mbak Selin ini sampai ceritain permasalahan yang dihadapi di semester 3, 4, 5 karena memang itu padat-padatnya jadwal kuliah maupun D3 maupun D4 ya. Itu jadwal Benar. kuliah itu lagi padat-padatnya banget. Nah, kita next lagi ke semester 6. Semester 6. Saya rasa gimana nih Mbak Jalin? Ada tips and trick nggak? Semester 6 itu kan lagi padat-padatnya penelitian untuk D3 atau magang untuk D4. Nah, kalau semester 6 itu eh penelit magang ya, magang. Magang itu kita kan ada dikasih dosen pembimbing tuh. Nah, aku dikasih tahu pokoknya kita itu harus sebelum waktu sudah dapat tempat magangnya,
kita harus kita harus apa ya, ngasih tahu dosen pembimbing kita eh, kalau kita itu mau magang di sini loh. Atau sehari sebelum kita berangkat kita ngasih tahu mau magang di sini. Nanya ada petuah-petuah nggak, atau maksudnya masukan kayak nanti di sana, atau tanya sampai nanya tugas khususnya nanti gimana ya Bu, dari sana atau dari sini dikasih gitu. Pokoknya jaga komunikasi gitu. Terus nanti kalau sudah pas di tempat magangnya itu kita juga harus misalnya udah sebulan nih, atau udah atau sampai atau sebulan lah, dan udah dikasih atau sampai udah dikasih tugas khusus, itu kita juga harus ngubungin dosen pembimbing kita. Jadi selama magang tuh jangan lost contact gitu loh, jangan sampai dosen itu loh anak ini di mana tiba-tiba udah magang atau tiba-tiba udah pulang kayak nggak ada kabar. Ibaratnya kan dosen itu orang tua kita di sekolah kan, di kampus Ya, kan gitu. Jadi ya ya. ada ramah tamahnya gitu, jadi ada etikanya gitu. Jadi waktu udah sampai di sana, udah sebulan atau udah dikasih tugas khusus, kita bilang, kita kasih kabar kalau kita udah di sini sebulan di bagian divisi ini, dikasih tugas ini gimana Bu gitu, atau mau dari tugas ibunya atau bapaknya gitu. Terus kalau udah sampai juga datengin lagi, temuin lagi kalau udah sampai ke apa Sampai di kampus kampus. ya. Udah selesai masa magang itu harus temuin lagi, karena dan apa ya, nemuin lagi buat ngasih tahu kalau kita udah selesai. Terus bagian laporannya gimana ya biar enak juga. Terus kalau aku kemarin kan ada dosen pembimbingnya dapat tuh nama-namanya. Terus aku nanya ke kakak tingkat, tipe dosen ini kayak gimana ya gitu. Soalnya meskipun kita udah tahu, tapi kan kita nggak tahu kan sudut pandang dari yang kakak tingkat kan pasti lebih pro gitu kan. Oh ini suka keluar, pokoknya kalau misalnya bulan segini, bulan liburan tuh susah ditemuin. Jadi kamu harusnya nemuin itu di awal atau kayak gini. Itu kan info yang kita nggak tahu kan, karena kan mereka udah Ya, dapetin duluan gitu. Nah, oh jadi kita udah ya, bisa betul. curi start tuh, udah tahu. Jadi bisa gimana ya Bu masa konsultasinya sampai ngomongin kayak gitu. Jangan waktu pas sudah ketemu tuh kayak baru ngomongin yang kayak ngomong, oh ini laporannya gini. Jadi waktu ketemu tuh udah siap semua, udah nggak yang kayak ngomongin jadwalnya lagi kayak gitu tuh, udah nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya dosen kita tuh nggak bales, kan banyak tuh teman-teman yang curhat kayak, ih nggak dibales nih kayak gitu. Jadi jangan, ya wajar aja kan kita yang butuh, jadi kita yang harus tahu dong. Yang maksudnya Hmm. nggak apa-apa, pokoknya tetap kabarin aja, jangan dihapus, jangan sampai nggak dikabarin. Nanti kamu screenshot. Jadi itu tuh jadi bekal kalau misalnya kita ada apa-apa. Jadi itu pembelaan diri kita kalau kita tuh nggak ngilang tanpa jejak gitu loh. Karena kan sakit ya kalau hilang tanpa jejak. Astagfirullah. Ya gitulah. Serius banget. Di ghosting ya. Anda kayaknya sering di Iya, di ghosting ghosting. kayaknya. Enggak, aku yang mengghosting. Wih, luar biasa. Terus Oke, itu tadi ya tipsnya mm-mm. dari. Ada lagi nggak? Laporannya ya itu sih sama juga tadi yang penelitian. Salah magang ya. Udah deh, itu aja kayaknya. Oke, Magang. kita itu tadi ya tips dari Mbak Selin ya terkait dengan semester 6 yang khususnya yang lagi magang. Nah, ini sekarang kita ke 7 dan 8. Sekarang kan Mm-mm. penelitian sama skripsian nih dari Mbak Selin, ada cerita Oh, menarik nggak yang bisa dibagi? oh iya Bang, aku mau nambahin yang semester 6 gak apa-apa Kak? Boleh. kayaknya kayaknya Anda sudah belajar dari malam ya sampai ada kelupaan disusun. Enggak, enggak maksudku. Waktu magang itu kan karena perusahaan besar kan cuma bisa nerima 2 bulan, sedangkan kalau kita yang Hmm, S1 kan harus 4 bulan. Jadi kita kan punya 2 tempat. Nah, minimal 4 aku bulan itu, ya, maksimal 4 mm-mm. bulan. Nah aku itu yang salah satu tempat magangku itu aku milih sendiri. Jadi pada Hmm, kaget orang-orang tuh loh, kenapa kamu sendiri aja? Atau sampai dosen itu juga nanya, kenapa nggak bareng teman gitu? Kenapa? Karena aku mau men-challenge diri. Karena kalau nanti kita habis kuliah apa? Mau kerja kan? Nah mau kerja kan otomatis sudah sendiri-sendiri tuh. Nah jadi kita challenge diri kita untuk kalau misalnya kita bareng teman itu pasti misalnya istirahat atau apa sosialisasi sama teman itu lagi kan, ngobrol sama teman itu lagi. Tapi kalau kita sendiri, kita mau nggak mau kita memaksa diri kita untuk bisa fit in sama sosialnya di sana kan, sosial
society di sana. Jadi ya meskipun gak enak tapi gimana ya, jadi kita ngelihat lagi tuh situasi tempat magang sana yang kita sendiri itu, oh orangnya sukanya kayak gini, berarti itu tuh menurutku ya, perkuliahan itu tuh persiapan kita untuk ke dunia kerja tuh kita harus gimana gitu. Jadi jangan trial and error itu pas kerja, ya kan Bang? Karena Betul gimana sekali. kita approach ke orang itu, ke atasan atau ke teman kerja gitu waktu magang itu. Jadi kita memaksa diri kita untuk bisa fit in sama di sana gimana pendekatannya. Terus ngerjain tugasnya sendiri. Tapi kalau misalnya ada temennya kan jadinya sama itu terus, ngobrol sama itu terus, istirahat sama dia, terus ngerjain tugas sama dia. Tapi kan kalau itu kan kita ngerjain tugas sendiri, otomatis kan kita depend sama diri kita sendiri kan gitu. Nah, kalau yang satunya kan udah ada teman-teman tuh, yang bareng teman-teman yang di PKT kemarin, nah itu nggak apa-apa gitu. Karena yang satunya udah bareng teman-teman, jadi yang satunya aku memutuskan untuk sendiri aja gitu. Dan juga waktu tuh aku milihnya Januari sampai Maret karena April sampai Juni kan udah ada yang kedua, dan Juli sampai akhir itu aku udah jadwalin buat penelitian. Jadi udah aku jadwal memang. Aduh, kesannya kayak ini. Tapi emang gitu, udah jadinya gitu deh. Kalau semester 7-8 ya tadi pertanyaan. 7-8 gimana? Anda nggak capek ya? Kalau capek minum aja dulu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa lah. Boleh, ntar gue minum. boleh sambil ngopi. Kita sambil sapa-sapa teman-teman yang lagi online juga, yang lagi join. Ini ada siapa ya? Lagi join ini ada oh iya, mantan ketua HMJ, ada Jeffrey Kurniawan. Terus juga ada ini kayaknya mahasiswa deh, saya kurang tahu kalau mahasiswa. Selamat bergabung dan selamat menikmati apa? Ada teman-temanku juga. Oh gitu. Iya. Anda kayak kepo Anda gitu. mempromosikan diri sendiri. Iya dong. Oke. Nah tadi kita udah bahas ya terkait dengan semester 6 itu memang ini kalau saya baca sih ke Mbak Selin itu manajemen waktunya udah luar biasa sekali ya. Artinya menyusun sesuatu hal itu udah jauh-jauh hari itu disusun dengan baik. Terus juga kayak misalkan setelah satu kerjaan ini selesai, apa yang harus saya lakukan itu udah tahu. Itu penting banget kayaknya yang iya benar sama Mbak Selin tadi. Jadi kalau kayak misalkan tadi udah harus tahu dosennya siapa, apa yang harus diomongkan sama mereka, terus jaga komunikasi dan sebagainya. Sampai ada pola pikir kayak kalau bisa tempat magang janganlah sama teman lagi. Jadi nggak ada relasi baru yang kita dapat kalau misalkan temannya itu aja terus. Nah, benar itu benar tadi yang disampaikan sama Mbak. Oke, kita karena udah minum narasumber kita next lagi ceritanya di sini. Oke, cerita di semester 7 dan 8. Silakan Mbak Selin. Semester 7 sama 8 itu penelitian sama ini ya, perancangan pabrik. Ini khusus untuk D4 ya? Oh ya, D4. Yang itu selama penelitian ini sih balik lagi tadi yang apa, alhamdulillah sih nggak pernah sampai malam ya, karena nggak dibolehin juga kan, paling bentar, malam. ini kita ada Bu Neni nih, kita sapa dulu. Ibu, alhamdulillah ibu Neni. Amin Bu, makasih. Apa kabar Bu? Selin baik. Alhamdulillah. Iya, ini nih Ibu Neni, wali anak saya, anak walinya Ibu. Pokoknya petua-petua Ibu saya keluarkan juga semua di sini Bu, yang Ibu ajarin. Oke, selamat bergabung Bu Neni ya. Oke, boleh dilanjut Mbak Selin. Penelitian itu apa ya, pokoknya ya biasa aja sih juga kita kan Bang waktu kemarin itu, tapi nggak pernah sampai nginep di kampus sih. Terus lebih ke penyusunan laporannya kali ya. Pokoknya enggak, itu ada kan, tips nggak? Kalau penelitian itu kan ada yang
Nah, ini penelitian Mbak Selin kenapa bisa dapat penelitian kayak gitu? Nah, bisa mungkin di-sharingkan tuh sama. Oh, itu penelitian kemarin tuh alhamdulillah tuh dapat karena ini kan sama sekalian penelitiannya buat dosen juga. Amin, Bu. Ibu sehat-sehat terus ya, Bu. Terus apa tadi? Oh, penelitian ya? Salting. Iya, salting. Apa sekalian kemarin tuh makanya kenapa ngambilnya Juni apa magangnya di awal itu karena udah planning ada mau Harus penelitian ya. penelitian ngajar deadline penelitian kan, terus apa namanya dari ada penelitian dosen jadi ikut di situ. Nah, barang abang juga kan waktu itu penelitiannya. Terus Itu bisa diceritain nggak gimana cara kok bisa dapat penelitian sama dosen? ya Karena karena waktu itu kan ada ngajuin proposal juga kan, udah jadi kita tuh udah harus tahu apa ya, kira-kira mau bikin apa nih. Oh iya, kalau misalnya mau penelitian itu kan pokoknya kita tuh semester 6, 7, 8 kan padat banget tuh, kayak magang, penelitian sama itu. Nah, jadi tuh udah harus ada bayangan-bayangan sih kasarannya mau bikin apa. Terus kan pasti dari kakak balik lagi informasi dari kakak-kakak tingkat lagi. Oh, kalau sama dosen ini nih kamu yang biodiesel, sama dosen ini kamu yang ini kayak gitu. Jadi ya oh udah tahu yang mana yang mau dituju gitu kan. Dosen mana yang mau kita ajukan proposalnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat ikut salah satu lomba deh, biodiesel juga kalau nggak salah. Jadi iya kalau nggak salah sih biodiesel juga dari apa ya, kelapa sawit juga kalau nggak salah. Pokoknya itu terus kayaknya ngelanjutin itu deh. Oh ternyata cocok dengan dosen yang bersangkutan. Jadinya ya udah apa dari penelitian bapaknya ambil dari parameter, beda parameternya, ya udah gitu ngerjain. ya udah gitu. Jadi salting aku banget. Oke, Blank kosong. itu ya. Oke, sambil Anda mencerna kalimat-kalimat Anda lagi ya. Kita lagi ya, review lagi yang dijelaskan tadi Gak Pak apa-apa Selin gitu tadi. terkait dengan penelitian ya semester 7 itu kembali lagi kayak komunikasi sama senior ya, kakak tingkat itu penting banget ya, Iya. Pak Selin ya. Karena Iya benar. karena mereka itu udah merasakan eh, apa namanya pahit manisnya berkuliah, jadi udah tahu kisah-kisahnya, dan itu penting banget buat kita jadi informasi tambahan untuk memulai sesuatu hal gitu kan. Jadi jangan melakukan sesuatu hal itu kalau misalkan kosong plong gitu, melakukan something yang kosong plong itu gak baik juga. Jadi memang sesuatu hal yang kalau misalkan kita mau mulai itu harus prepare lah. Paling enggak itu memang bertanya dengan senior ya, Benar. Mbak Selen ya. Benar, dijaga hubungannya dengan senior-senior. Terus sama dosen-dosen juga gitu kan. Bisa dosen wali atau dosen pembimbing bisa juga gitu. Buat tahu. Terus kan kita juga udah ada modal kan karena udah diajarin dari semester 1 sampai semester sekarang. Berarti ada informasi tambahan lah. Oh, harusnya gimana ya? Gitu. Bersikapnya gimana ya. Ya, betul sekali ya. Jadi kayak kita memang saya juga ngelakukan sih ya, kayak misalkan setiap step kayak setiap semester itu pasti nanya deh. Ini kayak iya gini, kan? kayak mana kayak gitu ya. Betul ya. Benar-benar. Oh iya, dan juga apa dari awal tuh alhamdulillah tuh saya sudah dikasih tahu kan kalau misalnya apa misalnya bagi yang dapat beasiswa nih, itu kalau dapat uang beasiswa tuh kan kita udah tahu tuh schedule kita bakal kuliah sampai 8 semester. Semester 6 magang, 7 penelitian, 8 skripsi. 3 semester itu kan pasti butuh kos yang besar kan. Nah, jadi kita udah harus saving di awal.
yang semester 1 itu tuh udah mau dari semester 1 sampai 5 tuh kita udah harus siap dana. Maksudnya kayak misalnya ada beasiswa atau misalnya kita part time dari mana gitu, itu udah harus bisa saving buat nanti. Jadi jangan difoya-foya sekarang buat spending, jangan di spending sekarang gitu. Karena kan butuh Jangan kosnya besar sampai kan gitu, magang ya betul betul. dan lainnya. Jangan sampai visi foya, misi foya. Visi foya, Benar. misi foya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu tadi. Ada lagi nggak tambahan kira-kira untuk di semester 8 ya, perancangan? Perancangan. Kalau menurut saya, kalau misalnya semester 7, 8 itu tuh kita kan udah lebih kayak sibuk ke sendiri-sendiri kan. Jadi gimana kita bisa nemuin partner teman belajar yang sesuai sama kita, yang enak lah gitu, yang nyambung. Nah, waktu itu alhamdulillah tuh ketemu sama beberapa teman yang enak buat belajar, sama ngerjain laporan, sama skripsi gitu. Jadi harus bisa nemuin temen yang biar semangat juga kan. Sama aku ngerjainnya tuh ya kalau di rumah, misalnya di kos kan ngekos ya. Kalau di kos kan di kosan, kalau di kamar tuh vibes-nya beda gitu. Maksudnya rasa malasnya lebih besar. Jadi mending misalnya kalau ada teman kan, oh temannya lagi ngerjain juga. Jadi misalnya kita mau kayak mager gitu kan, oh ngelihat dia semangat, kita juga ikut semangat kan. Jadi gitu sih. Karena kan udah lebih ke sendiri-sendiri kan semester 7, 8 itu. Terus apa, kelompok, oh selama kuliah tuh juga belajar ini sih, kerja sama dalam tim. Itu sih yang harus, jadi kita tuh udah harus tahu ya, kayak bayangan lah, atau bagusnya lagi tuh udah di setting sih. Misalnya kamu di akhir nih end up-nya mau goals-nya tuh di mana gitu. Terus kamu udah harus teliti company-nya ini nih mau tipe karyawan yang seperti apa, soft skill-nya tuh butuh apa. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu goals-mu di akhir seperti apa, terus kamu udah tahu tipe yang mau dibentuk seperti apa, kamu bisa belajar praktis dari selama perkuliahan kamu dari semester 1 sampai semester 8 itu. Terus jadi dari kayak praktikum, misalnya pembuatan laporan, itu kan kita apa ya, butuh kerja sama dalam tim juga kan Bang, itu melatih. Jadi kalau kalau saya itu misalnya ada tugas kelompok atau apapun, itu goals-nya itu bukan nilainya, tapi lebih ke personalnya, kayak gimana kita ngambil keputusannya, terus kayak gimana kita decision makingnya tadi kan, sama kerjasama dalam timnya gitu tuh gimana gitu, bagian tugasnya, atau kayak gimana bisa bangun connection sama tim kita sendiri itu gimana gitu. Luar biasa. Terus itu. Nah ada ya gitu. Oke. Itu tadi ya, luar biasa sekali ya penyampaian dari Mbak Selin ya, terkait dengan tips and trick kali ya, atau sejarah hidupnya beliau selama berkuliah di Politeknik Negeri Samarinda jurusan Teknik Kimia dari semester 1 sampai 8. Karena ini sebenarnya masih panjang sih ceritanya, cuman karena waktu yang udah nggak terasa lah ya, udah 1 jam aja, jadi mau nggak mau kita harus closing deh ya. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin nanti udah next time kita akan ya? sambung. Udah lebih 1 jam nih, padahal Bang? Masih baru udah 1 jam. Udah 1 jam lewat, padahal masih baru cerita tentang masalah kuliah, pure kuliah ini, masalah kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Kita belum kulik cerita dia mulai dari keuangan, mulai dari kayak pertemanan, terus organisasinya dia, terus masalah asrama, asmaranya dia, ya kayak gitu-gitu. Cuman nggak apa-apa, ini yang penting poin untuk perkuliahannya udah tersampaikan ya sama Mbak Selin. Tips and triknya udah luar biasa sekali. Saya rasa ada tingkat yang masih berkuliah ini penting banget ditonton ya, jangan sampai kelewatan, karena banyak informasi penting yang harus diterima untuk
bekal berkuliah di Politeknik Negeri Samarinda, khususnya jurusan teknik. Oke, mungkin bisa ini kali ya, Mbak Selin ya. Kita closing statement dari Mbak Selin terkait dengan tema kita hari ini, menjadi yang terbaik perlu dengan berusaha. Silakan. Closing. Oke. Jadi intinya apa ya? Pokoknya fokus sama diri sendiri, gak usah fokus sama yang lain-lain. Oh, terus tahu prioritas kita. Meskipun kita ikut organisasi atau kegiatan di luar atau kita ngambil kerjaan, tetap kita harus tahu prioritas kita. Yang pertama itu apa? Kuliah untuk menjadi sarjana yang bangga juga orang tua. Terus kampus juga bangga kan kita bisa menyelesaikan gelar kita gitu. Terus yang paling kuingat itu dari Pak Dedi juga, skill, knowledge, dan attitude itu penting banget. It's a must. Itu sih juga. Pokoknya itu sih yang Oke, terima kasih. Nice closing statementnya dari Mbak Selin. Apa tadi? Knowledge, skill, knowledge, attitude. Sama attitude. 3. Attitude. Oke. 3 poin terakhir ya dari Mbak Selin terkait dengan skillnya kita, terus pengetahuan kita, dan yang paling penting memang itu attitude ya. Attitude, iya. Yang menentukan lulus kita. Kadang kalau cuma sekedar lulus saja, tapi kalau misalkan attitude-nya tidak berkelas, benar, tidak akan jadi apa-apa ya, betul ya. Tapi insya Allah jurusan teknik ini saya percaya dan yakin banget dosen-dosennya itu sudah mengajarkan kita attitude, yang namanya attitude itu luar biasa sekali. Terima kasih banget sama dosen-dosen kita di kampus yang sudah mengajarkan kita bukan cuma masalah skill pengetahuan saja, tapi juga masalah attitude ya. Pokoknya masalah attitude hidup, panduan hidup gitu, pedoman hidup tuh pokoknya diiniin juga gitu. Pokoknya udah kayak orang tua banget, tanggung jawab moralnya. Pokoknya kampus-kampus saya tuh nggak ada sih yang kayak gini. Aku udah survei, benar-benar pokoknya kalau itu terbaik lah. Luar biasa. Jadi ini menjawab sekali ya keraguan dari adik-adik atau teman-teman yang masih berkuliah. Anda tidak salah jurusan. Soalnya ini jurusan yang mengantarkan Anda kepada kesuksesan kalian. Wah, luar biasa. Wadaw. Merdeka. Oke, ada lagi nggak closing statement? Apa bang? Ada lagi nggak closingnya? Kita kalau nggak ada kita. Itu aja sih, yang penting kalian. Salam buat mantan mungkin. Kamu kan? Oh. Enggak lah. Ya. Itu tadi intermezzo guys ya. Aman. Oke, aman. lanjut. Iya, udah bang. Intinya semangat terus lah buat adik-adik yang berkuliah di teknik kimia. Bagi yang merasa wajar sih untuk down gitu kan, ada ups and down-nya ya. Untuk apa ada dosen wali itu tadi, makanya konsultasi dosen walinya itu masalah apapun bisa kan. Sampai yang pengetahuan yang tadi yang saya bagikan itu tuh juga dari masukan yang dikasih tahu dari dosen-dosen teknik kimia gitu, dari Bu Neni, dari Pak Dedi gitu, juga dari Mr. Andri dan lain-lain semuanya. Oke, cukup Mbak Selin. Cukup. Luar biasa. Oke. Saya ucapkan terima kasih banget ya kepada saudari Selin Olivia Mulyanto ya, Mbak Selin, yang sudah menyempatkan waktunya 1 jam ini, sudah banyak sekali memberikan informasi tambahan buat adik-adik tingkat khususnya yang masih berkuliah. Dan ada pesan-pesan, saya nggak cuma buat kuliah sih, menurut saya yang disampaikan sama Mbak Selin luar biasa sekali tadi, bisa kita ambil buat jadikan pelajaran hidup lah ya. Kayak misalkan effortnya dia yang luar biasa, terus memang manajemen waktunya dia yang cakap, terus juga effort apa ya, usahanya itu nggak setengah-setengah gitu. Jadi udah mulai harus diselesaikan, luar biasa sekali ya. Sekali lagi kami khususnya dari IKA ya, IKA Alumni Teknik Kimia Polnes, mengucapkan terima kasih kepada Mbak Selin atas waktu dan kesempatan. Iya, terima kasih juga Bang.
udah ngasih kesempatan Oke. ke aku. Oke. Oke, gitu dulu buat teman-teman ya. Jika teman-teman khususnya alumni ataupun mahasiswa yang pengen sharing terkait dengan hal-hal menarik yang dimiliki, bisa banget nih hubungin kita di IKA Alumni. Kita akan coba collab, kita akan live bareng, kita akan cerita tentang apa saja yang itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Insya Allah kita bisa lakukan ya. Iya. Nah, Atau mungkin sampai sini dulu suddenly mendadak live kita untuk di episode ke-7 menjadi yang terbaik perlu dengan berusaha. Saya Muhammad Nopal selaku host pada siang hari ini. Undur pamit diri, semoga di lain kesempatan waktu kita dapat bertemu. Terima kasih yang sampai detik ini masih bergabung dengan kita, masih nonton kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Selin ya. Bang, Oke. kalau ada yang mau, adik-adiknya ada yang mau nanya, kalau misalnya DM IG ku aja nggak apa-apa, kalau misalnya mau nanya-nanya. Oh, ya. Siapa Oke, tahu tuh, ada yang udah dapat apa kurang kan gitu. Ya apa DM aja. Buat yang nonton adik-adik yang punya pertanyaan terkait kuliah, udah dapat approval dari Mbak Selinnya langsung, boleh langsung DM ke Instagramnya gitu, biasa sekali. Oke, terima kasih Mbak Selin ya. Iya Bang, makasih juga. Dadah. Oke, ada. Sampai